Shalom teman-teman kita sekalian dimanapun kita berada, semoga dalam perlindungan Tuhan dan sukacita yang besar daripada Tuhan. Saya Andreas Simanulang dari kampus STT Abdi Sabda yang mengambil mata kuliah okultisme. Saya akan membahas mengenai sebuah judul Studi Kritis Terhadap Power Encounter yang ditulis oleh Nicholas Kurniawan. Nah, tentu kita bertanya, apa sih power encounter ini? Jika kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesianya, bahwa power encounter ini adalah sebuah pertemuan kekuatan, ya, pertemuan kekuatan. Pada studi kritis terhadap power encounter ini berkaitan dengan kepercayaan animisme. Yang animisme bisa kita sebut adalah suatu kepercayaan terhadap keberadaan spiritual atau spiritual being dan juga kekuatan spiritual atau spiritual force. Artinya ini kepercayaan animisme ini memiliki kuasa atas kehidupan manusia dan memiliki konsekuensi terhadap manusia untuk menemukan keberadaan dan kekuatan apa yang mempengaruhi mereka dalam menentukan tindakan-tindakan di masa depan dan secara terus-menerus menggunakan kuasa itu. Kita bisa menemukan ini dalam beberapa pemeluk agama besar yang berlatar belakang animisme seperti mistisme New Age, horoskop, Shintoisme yang berada dalam kepercayaan tradisi Tionghoa, dan juga Indonesia memiliki beberapa perkembangan animisme yang kuat. Di Indonesia seperti halnya kepercayaan Hindu Kayangan yang dimana bisa berwujud seperti elang dan itu disebut sebagai panglima dalam kepercayaan Hindu Kayangan. Roh tersebut dipakai untuk melakukan peperangan. Nah, ini seringkali terjadi bahwa kepercayaan itu dilakukan untuk berbagai jenis bentuknya, baik itu fisik dan juga spiritual. Nah, teman-teman sekalian, jika kita melihat kasusnya bahwa roh yang dipakai tersebut tadi, roh kayangan itu bisa mereka pakai secara rutin, yakni pada hari Selasa dan Jumat, itu pukul 12 dari siang hingga jam 6 sore, serta banyak tantangannya nih. Dilarang makan daging, makan unggas, dan makan telur. Dan bila roh itu diusir, maka ia akan mati. Nah, pertanyaannya bagi kita teman-teman, bagaimana sih melayani seorang yang sudah jatuh kepada power encounter tadi, atau percayaan kepada animisme tadi? Ya, jawabannya adalah, saya ulangi, bagaimana sih melayani seseorang tersebut untuk dapat dibebaskan dari ikatan kuasa tersebut? Jawabannya adalah power encounter, yakni pertobatan melibatkan sebuah perjumpaan dengan kuasa. Nah, dalam hal ini telah dipraktikkan oleh banyak misiolog seperti Alan Tippett, Tippett, bahkan dalam Willowbank Conference tahun 1970. Dan dalam konteks Indonesia, pelayanan power encounter di gereja bisa berbentuk kebangunan rohani yang menekankan adu kuasa dengan kuasa kegelapan. Demonstrasi melawan kuasa didominasi dengan kegiatan penginjilan oleh gereja denominasi tersebut. Nah, kita masuk kepada definisi dan perkembangan power encounter. Saya ada memuat dua tokoh yang menulis dalam bukunya mengenai power encounter. Yang pertama, Timothy Kems. Menurut Timothy Kems, power encounter adalah sebuah pengalaman pertempuran rohani yang mengekspos dan memanggil kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk-bentuknya yang beragam untuk menuntut pertanggungjawaban mereka dengan tujuan menyatakan identitas dari Allah yang benar
yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan tentang kesetiaan kepada ketuhanannya oleh mereka yang hadir. Dari definisi ini, tampak sekali adanya sikap ofensif dan reaktif terhadap kuasa kegelapan, sehingga peranan si pelaku sangat dibutuhkan untuk aktif dan agresif. Nah, yang kedua, Ed Murphy. Menurut Ed Murphy, bahwa power encounter merupakan bagian dari peperangan rohani. Dan peperangan rohani adalah bagian dari penginjilan, sedangkan pengusiran setan merupakan bagian kecil dari power encounter. Murphy juga mendefinisikan bahwa power encounter sebagai sebuah titik krisis perjumpaan dalam peperangan rohani yang terus berlangsung antara dua kerajaan supranatural, yang tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah atau untuk bukan Allah, dan ketaatan manusia kepada Allah dan bukan kepada Allah. Sehingga definisi dari Murphy lebih spesifik daripada Timothy Kems. Lebih spesifik karena power encounter memang adalah titik krisis dalam peperangan rohani. Nah, tadi sudah nama tokoh, sekarang perkembangannya nih. Dalam perkembangannya, gerakan encounter menjadi lebih berani dan agresif. Seorang tokoh, Peter Wagner, sangat menentang dan menolak power encounter, tapi ia memperkenalkan roh teritorial yang tidak jauh berbeda dengan power encounter. Dalam buku Maurice Cerullo juga yang berjudul You Know How to Defeat Satan, memperkenalkan 4 senjata peperangan ofensif dengan setan, yaitu doa syafaat, mengucapkan firman Tuhan, mengikat dan melepaskan, berpuasa dan beriman. Nah, kelima tadi merupakan senjata yang ofensif dengan setan. Nah, saya akan membawa kita kepada tinjauan Alkitab terhadap power encounter. Nah, beberapa ayat Alkitab yang mendukung terhadap power encounter terdapat dalam yang pertama, yakni peristiwa Elia di Gunung Sinai dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Yang kedua, tulah-tulah di Mesir dalam Keluaran 6 ayat 27 hingga ayat 12. Yang ketiga, Gideon menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 40. Yang keempat, Yesus mengusir setan. Ini dalam Perjanjian Baru ya. Yesus mengusir setan dalam Matius 12 ayat 22 sampai 32. Yang kelima, Yesus mengusir roh jahat dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dari beberapa peristiwa dalam Alkitab tersebut dianggap sebagai power encounter. Kita juga perlu melakukan tinjauan lebih dalam untuk menjadikannya bukti ontologis atau bukti yang memang menyatakan keadaan bahwa power encounter itu memang ada. Yang pertama, kita harus perlu meninjau bahwa misi Allah lebih besar daripada praktik power encounter. 3 contoh dari peristiwa dalam Perjanjian Lama tersebut tadi kejadiannya dalam konteks ikatan perjanjian dengan Tuhan. Sedangkan 2 peristiwa dalam Perjanjian Baru terjadi dalam konteks pelayanan Yesus selama di dunia ini. Apabila kita melihat kelima peristiwa yang tercatat dalam Alkitab tadi, maka sebenarnya semua peristiwa itu ada dalam suatu karya keselamatan dan penginjilan kepada umat manusia agar mereka dibawa kembali kepada Tuhan. Nah, tinjauan yang kedua yakni otoritas Allah melampaui segala metode atau cara pelayanan. Segala peristiwa yang terjadi dalam Alkitab yang dianggap sebagai power encounter tadi tidak mungkin terjadi bila mana Tuhan tidak berotoritas dan memerintahkan hal itu kepada hamba-hambanya. Nah, konsekuensinya adalah bahwa setiap hambanya yang merespon perintahnya dengan rendah hati dan bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan manusia yang terbatas. Dan tinjauan yang ketiga adalah melawan musuh tidak harus bersikap ofensif yang menyerang dan agresif. Nah, contoh-contoh dalam Alkitab mengenai pelayanan Yesus selama di dunia ini.
tampak jelas sekali bahwa Yesus menggunakan banyak cara yang lemah lembut dan anti kekerasan dalam menghadapi musuh. Bisa kita melihatnya dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42 dan Lukas 4 ayat 31 sampai 37, di mana tadi Yesus menggunakan cara yang lemah lembut dalam menghadapi power encounter tadi. Itu adalah sebuah tinjauan yang ontologis yang membuktikan keberadaan power encounter tadi. Ya, kita masuk menuju pandangan Alkitab tentang kuasa kosmik. Melihat kemunculan power encounter dalam konteks masyarakat atau kaum animisme tadi, tampak jelas bahwa kuasa yang ditekankan pada gerakan itu merupakan kuasa yang cenderung mengarah kepada kuasa kosmik. Dalam arti sempitnya, yakni kuasa supranatural yang jahat atau evil supernaturalism. Selain itu, konsep kuasa yang ditekankan dalam gerakan ini berkaitan dengan budaya animistis. Maka kuasa yang ditekankan lebih cenderung kepada kuasa yang beraneka ragam, baik yang berpribadi maupun tidak, yang baik dan jahat, yang kuat dan lemah, dan yang berwujud maupun tidak, seperti dalam roh kayangan dalam Hindu tadi yang berbentuk seperti elang sebagai panglima. Nah, kita bisa juga saya akan membawa teman-teman mengenai pandangan Alkitab tentang kuasa kosmik yang digunakan sebagai istilah-istilah juga mengenai kuasa kosmik. Yang pertama, setan atau bahasa Inggrisnya Satan. Satanas atau Satan bisa kita lihat istilahnya yang menunjuk tentang kuasa kosmik dalam Alkitab. Bisa kita melihatnya dalam Roma 16 ayat 20, 1 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 2 ayat 11, ayat 14, ayat 12, ayat 7, 1 Tesalonika 2 ayat 18, 2 Tesalonika 2 ayat 9, dan juga sebutan istilah diabolos atau devil dalam Efesus 4 ayat 27, ayat 6 ayat 11, 1 Timotius 3 ayat 6, 2 Timotius 2 ayat 26, dan juga istilah Peneros atau evil one dalam Efesus 6 ayat 16. Nah, istilah yang kedua yang menunjuk dalam Alkitab yang menunjuk pada kuasa kosmik, yakni penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa. Istilahnya adalah archai atau ruler. Bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru Roma 8 ayat 38, 1 Korintus 15 ayat 24, Efesus 1 ayat 21, Efesus 3 ayat 10, Efesus 6 ayat 12, dan juga istilah exousia atau power authorities. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 24, Efesus 1 ayat 21, dan juga istilah daimonia atau demons yang sering kita dengar dalam 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 21 dan 1 Timotius 4 ayat 1. Nah, kuasa kosmik ini memiliki beberapa konsep dalam Alkitab secara keseluruhan. Yang pertama adalah asal usul kejatuhan kuasa kosmik. Semua kuasa yang ada di dunia ini adalah kuasa yang diciptakan, sehingga memiliki keterbatasan dalam bertindak. Semua kuasa ada dalam kedaulatan Kristus. Bisa kita melihatnya dalam Alkitab dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17 dan juga bandingkan dengan Matius 28 ayat 18. Nah, konsep kuasa kosmik dalam Alkitab secara keseluruhan yang kedua, yakni status kuasa pada masa sekarang. Status kuasa pada masa sekarang terpisah dari Allah dan melawan Dia dan memperbudak pengikutnya. Bisa kita melihatnya dalam Roma 8 ayat 29, ayat Galatia 4 ayat 3, Kolose 2 ayat 20, dan Efesus 2 ayat 2. Dan juga konsep yang ketiga adalah natur kuasa. Kuasa yang menyatakan diri dalam berbagai bentuk dalam lingkup spiritual dan personal, itulah sebuah natur kuasa. Dan juga konsep yang keempat adalah macam-macam kuasa. Kuasa yang berkaitan dengan lingkup spiritual warfare dari daging atau internal dari dunia, itu berasal dari iblis itu.
Yang kelima, konsep kuasa yang kelima adalah akhir dari kuasa. Kuasa akan tunduk di bawah kuasa Kristus yang akan memerintah untuk selamanya. Bisa kita melihatnya dalam Wahyu, yang kemenangan anak domba dalam kitab Wahyu tersebut. Bila dibandingkan dengan kuasa menurut para paham animisme tadi, yang kaitannya yang erat kaitannya dengan konsep kuasa power encounter, jelas terjadi perbedaan yang mencolok antara keduanya. Perbedaan yang pertama yakni kuasa kosmik dalam Alkitab jelas ada hal ihwalnya dan nada akhirnya yakni takluk di bawah Kristus. Sedangkan kuasa kosmik pada paham animistis tadi tidak jelas dan bagaimana akhirnya. Itu nampak sekali ya perbedaannya. Nah, perbedaan yang kedua yakni kuasa kosmik dalam Alkitab bukan sekedar kekuatan supranaturalisme yang jahat, tetapi menunjukkan suatu pengertian kuasa yang lebih luas. Saya akan memberikan selanjutnya teman-teman sekalian mengenai kesimpulan dan juga aplikasinya. Saya memberikan yang pertama yakni bahwa kemunculan power encounter bukan berdasarkan mengenai studi intensif terhadap Alkitab, tetapi lebih berupa pada pengalaman pribadi yang kemudian dicari buktinya terhadap Alkitab untuk mendukung praktik ini. Nah, yang kedua, sekalipun power encounter tadi dalam konsep animistis tampak berhasil, namun perlu dikaji ulang karena praktik ini tidak selalu diterapkan bagi semua konteks animistis. Nah, dalam rangka melayani kaum animisme tadi teman-teman, justru yang sebenarnya yang lebih diperlukan adalah sesuatu yang melebihi encounter, yakni relasi yang intim dengan Allah Tritunggal yang sebagai penguasa yang mutlak atas segala kuasa. Dalam hal ini perlu adanya sikap kita sebagai orang Kristen yang bertahan, berjaga-jaga, dan berserah kepada Tuhan, serta memohon hikmat untuk jalan keluar yang terbaik. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita sebagai orang Kristen saling menguatkan dan berjaga-jaga terhadap kuasa-kuasa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sekian dari saya, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman kita sekalian dimanapun kita